Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis. Tentu kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya, sekaligus menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Ya. Pembahasan terakhir yang sudah kami sampaikan yaitu berkaitan dengan keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik keutamaan secara global maupun keutamaan secara terperinci. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menyebutkan keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah secara global. Dimulai dari as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama kali menyambut syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, yaitu syariat Islam dari kalangan muhajirin. Kemudian sesudah itu sahabat-sahabat Ansor. Kemudian sesudah itu sahabat yang mengikuti perang Badar. Dilanjutkan sahabat yang mengikuti perang Uhud. Kemudian sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan dan seterusnya. Itu keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Adapun kalau secara terperinci, ijma'nya kaum muslimin dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian ada sahabat Umar ibn Khattab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang
memang dimuliakan oleh Rasulullah. Jadi Khulafaur Rasyidin ini menduduki tingkatan yang paling tinggi. Ya. Kemudian dilanjutkan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan surganya Allah. Nah, ini kalau kita bahas secara terperinci. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan berkaitan dengan masalah itu. Maka lanjutan pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan khalifah, kekhalifahan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala kemudian memberikan satu pertanyaan, kam muddatul khilafati ba'da Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama waktunya kekhalifahan sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam rangka menjelaskan hal ini, Imam Al-Hakami kemudian menukil sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya 4647 ya, dari sahabat Sa'id bin Jumhan dari Safinah radhiyallahu anqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah, kekhalifahan yang disebut dengan khalifah nubuwah yaitu masanya Khulafaur Rasyidin. Rasul sampaikan salasuna sanatan, itu berlangsung selama 30 tahun. Summa yu'tillahu al-mulka mayyasa'u au mulkahu mayyasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekhalifahan itu, berikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun ya, yaitu dimulai dari kekhalifahan yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan, dan yang terakhir ya, dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti ada penjelasan para ulama berkaitan dengan itu. Berapa lama sahabat Abu Bakar itu memimpin ya, disebutkan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala sanatani salah satu ashhurin ya. Jadi sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah itu 2 tahun 3 bulan ya. Jadi sangat singkat jamaah sekalian, karena memang usia beliau itu ya termasuk sahabat yang sudah lanjut usia. Para ulama menyebutkan selisih umurnya Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak terlalu jauh, kurang lebih mungkin 3 tahunan. Jadi dekat sekali dengan Rasulullah umur beliau. Beliau menjadi khalifah itu 2 tahun 3 bulan. Kalau kita membaca sirah jamaah sekalian, fokus pada masa pemerintahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau fokus memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, yang kita kenal dengan nabi palsu. Nah, di situ kita kenal nama Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu diperangi pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di masa itu Musailamah terbunuh ya, oleh kaum muslimin. Kemudian ya, sahabat Abu Bakar fokus yang lain ya, beliau memerangi orang-orang yang memisahkan ya, antara kewajiban zakat, kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, karena memang ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan perintah agar hamba Allah ini menegakkan sholat, itu pasti ayatnya tidak dipisah dengan wa'atuz zakah. Ya. Misalnya
kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Selalu ayat Al-Quran kita dapati kalau Allah menyebut berkaitan dengan agar hamba yang iman itu menegakkan sholat, pasti digandengkan dengan menunaikan zakat. Dan ini menjadi iktikadnya para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat di dalam Al-Quran, yang 3 ayat itu tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan diikuti penyertanya. Tidaklah diterima orang yang melaksanakan 3 ayat tersebut kecuali penyertanya juga dilaksanakan. Kata beliau yang pertama adalah ayat yang memerintahkan agar manusia ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini ketaatan mutlak jamaah sekalian. Bahkan sampai beliau mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah tetapi dia tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berfaedah. Karena tidak mungkin jamaah sekalian, orang ngaku taat kepada Allah kemudian dia menyelisihi Rasulullah. Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan agama ini dengan menyelisihi Rasul? Tidak mungkin. Wong yang menerjemahkan, yang mengaplikasikan, yang mengaktualisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran itu adalah Rasulullah. Maka ini satu paket. Makanya kalau kita lihat di dalam, misalnya di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-59. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Gandeng jemaah sekalian. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Baru kemudian wa ulil amri minkum. Ketaatan yang bersyarat, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian. Nah, ini ayat yang Allah turunkan diikuti penyertanya. Ya. Jadi di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq bagian yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Ayat yang kedua yang diturunkan diikuti penyertanya, ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, siapa yang menegakkan sholat, kemudian dia tidak menunaikan zakat, padahal dia termasuk orang yang punya, orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, kata beliau sholatnya tidak berfaedah sama sekali. Karena ini gandeng. Makanya di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau memerangi kaum muslimin yang enggan membayar zakat, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang menentang peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini memang ayat yang diikuti dengan penyertanya. Sayangnya hari ini jamaah sekalian, ayat ini kita kaum muslimin itu seolah-olah memisah antara perintah menegakkan zakat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Seolah-olah perintahnya itu berbeda, padahal di situ senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya. Bahkan di dalam hadis pun disebutkan oleh Rasulullah dengan redaksi yang sama. Nah, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata sahabat Abdullah bin Abbas, yang diturunkan oleh Allah diikuti penyertanya, ayat yang memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua.
Itu kalau tidak salah ada di dalam surat Luqman. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, kata beliau, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berguna bagi dia. Nah, luar biasa kalau begitu. Iya, ya. Makanya kalau kita melihat di dalam hadis kan kita dapati ridhallah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15 juga menyatakan demikian. Bagaimana ketika hamba-hamba Allah itu ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dirinya sampai menyapih usianya 30 bulan. Ya. Jadi 2 tahun untuk mengandung sampai kemudian melahirkan. Ya. Maka kemudian tersisa ya, ada 6 orang yang hamil sampai menyapih itu usianya 2 tahun, tersisa 6 bulan. Ya. Di pemerintahan sahabat Utsman bin Affan itu pernah terjadi. Ya. Disebutkan di dalam kitab tafsir demikian. Ya. Terjadi ada seorang wanita yang melahirkan anaknya usianya itu 6 bulan. Maka kemudian wanita itu kemudian dirajam ya, pada masa itu. Ali bin Abi Thalib kemudian datang kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15, bahwasanya seorang wanita yang mengandung kemudian sampai melahirkan hingga menyapih usianya itu adalah 30 bulan. Artinya batas minimum jamaah sekalian, tapi itu jarang kita dapatkan. Ya, biasanya kalau kita sebut dengan prematur itu rata-rata usianya adalah 7 bulan. Tapi ayat ini menyebutkan demikian. Jadi kalau dikomparasi dengan surat Luqman akan ketemu ternyata ketika anak itu disapih, disusui hingga disapih itu 2 tahun. Maka usia mengandung itu paling minimal itu adalah 6 bulan. Karena ayat ini menyebutkan 30 bulan. Tapi proses berikutnya di dalam ayat itu bagaimana? Ketika anak itu usianya 40 tahun, maka anak itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidaik. Disebut dua-duanya jamaah sekalian. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Ini gambarannya berarti. Jadi 2 tahun 3 bulan di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau fokus pada pembenahan ya, akidah kaum muslimin ya, yang setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah ya, ada di antara kaum muslimin ini yang kembali kepada kekafiran. Kemudian dilanjutkan pada pemerintahan sahabat Umar. Kata Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, pada pemerintahan sahabat Umar ya, asru sanaini sanatu ashurin ya. Jadi beliau memimpin ya, kurang lebih itu asrun itu 10 tahun ya. 10 tahun ya, 6 bulan ya. Jadi Umar ini memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Masya Allah pada durasi itu jamaah sekalian ya, 10 tahun 6 bulan itu luar biasa ya. Hal-hal yang dikerjakan pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab ya. Banyak sekali ya, hasil yang dicapai pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Bahkan ya, dalam rangka menyiarkan, dalam rangka mendakwakan Islam ini ya, Persia dan Romawi itu
jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Sehingga waktu itu didapati ya, keadaan kaum muslimin itu kehidupannya betul-betul keadilan itu merata. Ya. Sebagaimana ya, kalau kita melihat di dalam riwayat ya, ketika sahabat Khabbab, salah seorang sahabat Rasulullah ya, yang di awal permulaan Islam merasa berat atas penyiksaan orang-orang kafir ya, maka sahabat Khabbab datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tidakkah engkau menolong kami? Ala tantasirulana ala tad'ulana. Tidakkah engkau menolong kami ya, tidaklah engkau mendoakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan pertolongan ya. Karena merasa berat mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul sebutkan, sungguh orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian, ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka ya, yang mereka itu dikubur hidup-hidup. Ada di antara mereka itu gergaji diletakkan di atas kepalanya, terbelah tubuh itu menjadi dua. Ada pula di antara mereka yang mempertahankan agama ini ya, yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga terkelupas dagingnya, kelihatan tulang belulangnya yang berwarna putih. Maka kemudian Rasul menyampaikan, kata Rasul SAW di akhir hadis itu, beliau katakan, sungguh urusan kalian ini, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang membawa banyak emas, membawa kendaraan yang kendaraan itu isinya emas, dari Son'ah menuju Hadrol Maut, mereka itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kalian itu terlalu tergesa-gesa. Ya, hadis ini rupanya jamaah sekalian itu betul-betul terjadi, betul-betul terbukti di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi selama 10 tahun ya, dakwah Islam itu betul-betul bisa diterima oleh manusia di zaman itu. Nah, ini sahabat Umar. Dan sekaligus jamaah sekalian, nanti ada penjelasan berkaitan dengan sahabat Umar ya. Sahabat Umar ini adalah menjadi pintu dari fitnah yang bakal menimpa kaum muslimin. Nah, itu selama 10 tahun 6 bulan. Ya. Berarti kalau di total sudah 12 tahun, ya, 3 bulan tambah 6 bulan 9 bulan. Nah, maka kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Hakami, adapun sahabat Utsman, yaitu Amirul Mukminin Utsman bin Affan, isnata asratu sanatin. Ya, beliau memerintah itu selama ya, kurang lebih 12 tahun. Ya, jadi agak panjang kalau sahabat Utsman. Apa fokus ya, yang terjadi pada masa pemerintahan sahabat Utsman? Ya, melanjutkan kepemimpinan dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, yaitu mendakwahkan Islam ini kepada penduduk yang ada di permukaan bumi. Di samping itu beliau menghadapi ujian yang cukup berat. Banyaknya kaum muslimin yang menganggap diri mereka itu lebih benar dibandingkan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sehingga kaum Khawarij ya, itu berani terang-terangan muncul itu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Beliau 12 tahun menjadi Amirul Mukminin, berarti Khalifah Nubuwah. Nah, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Berarti totalnya jemaah sekalian tadi 12 tahun 9 bulan ditambah 12 tahun berarti 24. Ya. 24 tahun lebih 9 bulan ditambah 4 tahun 9 bulan ketemu ya. Berapa? 28 jemaah sekalian ya.
Berarti masih ada nyisa 6 bulan ya. Kata para ulama 6 bulan itu ya, adalah kepemimpinan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Genap ya, khalifah nubuwah itu terjadi selama 30 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 30 tahun itu dilanjutkan kekuasaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kekuasaan yang pertama yang memerintah setelah khalifah nubuwah adalah Bani Umayyah. Yang menjadi khalifah pertama adalah Muawiyah radhiyallahu an. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Hakami, pada masa Bani Umayyah ini betul-betul kaum muslimin menghadapi penderitaan yang besar karena fitnah di waktu itu luar biasa. Hingga kekhalifahan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini rentang waktu yang lama jemaah sekalian. Para ulama menyebutkan Bani Umayyah itu memerintah kurang lebih 90 sampai 100 tahun. Rata-rata mereka menggenapkan 100 tahun. 100 tahun itu keamanan dan ketentraman yang diperoleh oleh kaum muslimin itu hanya diperoleh pada masa awal, yaitu pada masa Muawiyah tadi, dan hampir terakhir dari Bani Umayyah, yaitu masanya Umar bin Abdul Aziz. Setelah Muawiyah dan seterusnya khalifah-khalifah yang memimpin di waktu itu betul-betul khalifah yang mereka itu jauh dari aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan. Tapi meskipun demikian ternyata kaum muslimin di waktu itu mereka taat kepada pemimpin mereka. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya karena kesabaran itu, karena ketaatan mereka kepada pemimpin, Allah kemudian berikan seorang pemimpin yang membawa keadilan, cicitnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yaitu yang kita kenal dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Karena kalau diruntut ternyata Umar bin Abdul Aziz ini masih cicitnya Umar ibn Khattab. Kita pernah mendengar dalam satu asar disebutkan bagaimana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab keluar di malam hari. Kemudian didapati ada satu rumah yang masih menyala lampunya. Umar pun mendekati rumah itu. Ternyata didapati ada percakapan antara dua orang wanita di dalam rumah tersebut. Ada yang menyebutkan anak beserta ibunya. Ada yang menyebutkan anak beserta neneknya. Sang ibu mengatakan, hari ini pesanan kita banyak. Pesanan susu kita ini banyak. Apa enggak sebaiknya kita campur susu murni tadi dengan air. Maka kemudian sang anak mengatakan jangan. Kata sang ibu, bukankah Umar bin Khattab tidak mengetahui perkara ini? Betul, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara itu. Sehabis percakapan itu Umar kemudian pulang membangunkan seluruh anak laki-lakinya. Seluruh anak laki-lakinya dibangunkan. Setelah mereka ngumpul, Umar pun kemudian menyampaikan siapa yang besok mau menikah. Maka tidak ada seorang pun dari putra beliau yang siap untuk menanggapi permintaan itu. Hanya seorang anak beliau yang kemudian mengatakan saya siap menikah. Datangi rumah seorang wanita, seorang janda yang dia punya anak. Dan anaknya itu adalah seorang wanita yang soleha. Dari inilah kemudian lahir keturunan hingga ketemu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Makanya sebelum meninggal Umar pun menyampaikan
aku bermimpi ya, bahwasannya di antara keturunanku nanti akan ada seorang khalifah yang menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Nah itu di masa Bani Umayyah ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah. Masya Allah luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita baca sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, belum ada rasanya kepemimpinan yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana tidak dia seorang khalifah ya. Disebutkan beliau juga tukang batu ya mas sekalian. Ya, jadi ketika ada negara tetangga yang mencari Umar bin Abdul Aziz, ketemu dengan warga yang ada di sana ya. Kata warga yang ada di sana, silakan Anda berjalan terus, nanti ada rumah dibangun. Di situ ada tukangnya. Tukangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kulinya itu ya, itu seorang perempuan, itu adalah istrinya Umar bin Abdul Aziz. Loh, Masya Allah jemaah sekalian. Padahal sekarang Masya Allah ya, ummahat kita kadang-kadang hanya untuk ngurusi yang ada di rumah kita saja sudah, waduh keselnya luar biasa kan gitu. Ya, ini luar biasa. Ya. Bagaimana ketika sang putra ya, di saat belajar ternyata pintu itu lampu itu dimatikan semua. Ya. Maka sang putra tanya, wahai bapakku, bukankah kita punya lampu yang terang, kenapa kok dimatikan? Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, lampu yang terang itu miliknya negara. Lah lampu yang ublik ini, yang gelap ini, itu adalah lampu keluarga kita. Ya, betul-betul dibedakan sehingga di zaman itu keadaan yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab itu terulang pada masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini jemaah sekalian. Ya, jadi kaum muslimin itu diangkat izahnya, diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bersabar dalam waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Jadi mungkin lebih dari 50 tahun, lebih ya. Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz mereka mendapatkan keamanan, ketentraman sebagaimana kaum muslimin yang pernah mereka dapatkan di masa Umar ibn Khattab. Nah, ini jemaah sekalian dalil yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan khalifah nubuwah itu berlangsung kurang lebih 30 tahun. Kemudian dilanjutkan kekuasaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, untuk menjelaskan ini Imam Al-Hakami kemudian berikan pertanyaan, mad dalilu ala khilafati haula'il arba'ah jumlatan ya. Mana dalil tentang khalifah yang 4 ini ya, maksudnya itu adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ya. Maka beliau berikan jawaban, dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis yang tadi ya, yang Rasul menyebutkan bahwasannya kekhalifahan nubuwah itu dibatasi oleh Rasul selama 30 tahun. Dalil yang berikutnya yaitu berkaitan dengan mimpinya sahabat Samurah bin Jundub. Dia berkata, seorang laki-laki dari sahabat, bukan Samurah bin Jundub. Ini yang meriwayatkan adalah sahabat Samurah bin Jundub ya. Sahabat Samurah mengatakan ya, seorang laki-laki anna rajulan qala, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitu ka'anna dalwan dulliya minas sama. Sungguhnya aku bermimpi ya Rasul. Jadi laki-laki ini menyebutkan dia bermimpi seakan-akan ada timba yang dijulurkan dari langit. Jadi orang ini bermimpi itu seolah-olah ada timba ya, yang dijulurkan dari langit ya. Faja'a Abu Bakrin, kemudian ya, timba itu diambil oleh Abu Bakar ya. Fa'akhoda bi'arakiha fasariba surban dhaifan ya. Kemudian setelah mengambil itu ya, Abu Bakar mengambil pengaitnya lalu minum air itu sampai kenyang ya. Jadi yang diawali dari
bukan sampai kenyang di sini. Dhaifah itu apa namanya sedikit. Ya. Jadi Abu Bakar itu minum dari timba tersebut yang berisi air itu sedikit airnya. Ya. Kemudian summa ja'a Umar, ya. Datanglah kemudian Umar, fa'akhadha bi'araqiha fasariba hatta tadhalla'a. Ya. Kemudian Umar mengambil timba tadi, ya, dipegang pengaitnya, ya. Kemudian beliau minum air dari timba itu sampai kenyang. Memang lama beliau memimpin, kalau melihat penjelasan tadi beliau selama 10 tahun, ya. 10 tahun 6 bulan, ya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar kan memang hanya sebentar, beliau hanya 2 tahun 3 bulan. Ya. Kemudian datang Utsman, fa'ahada bi'araqiha fasariba hatta tadhalla'a. Ya. Utsman pun mengambil apa namanya timba tadi yang berisi air, kemudian beliau minum sampai puas. Ya, memang beliau lama memimpin, ya, selama 12 tahun. Ya. Summa ja'a Aliyun, kemudian datang Ali. Fa'akhadha bi'araqiha fan tashatot wan tadhu'a alaihi minha syai'un. Ali ini mengambil pengaitnya dengan semacam mengumpulkan airnya atau tergesa-gesa. Ya. Saking semangatnya mengambil air tadi hingga air itu kalau orang bawaan itu sampai goyang gitu ya. Muncrat airnya itu mengenai diri beliau. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 4019. Ya. Dalil yang menyebutkan khalifah yang 4 itu. Ya. Kalau melihat sirah jamaah sekalian, memang perjalanannya hampir mirip dengan mimpinya sahabat ini. Fitnah kaum muslimin itu terjadi, fitnah terbesar, ya, diawali dari pecahnya pintu fitnah, yaitu dengan terbunuhnya sahabat Umar. Fitnah itu kemudian melanda kaum muslimin. Ya. Salah satu imbasnya adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tapi waktu itu masih terkendali, ya. Berbagai macam fitnah itu terkendali karena sahabat Utsman beliau memang betul-betul luar biasa, ya. Jadi ketika pembelot kaum muslimin itu menyerang kediaman beliau, beliau tahu kalau sahabat-sahabat Rasul itu tetap membentengi rumah beliau, bahkan bakal terjadi konflik yang begitu besar. Maka mereka dipersilahkan oleh sahabat Utsman untuk meninggalkan tempat. Hanya beliau dan istri beliau yang berada di rumah. Akhirnya beberapa orang yang mengepung rumahnya sahabat Utsman itu berhasil masuk. Ya, di waktu itu, ya, saya baca sejarahnya bagaimana kejadian luar biasa yang terjadi pada Utsman. Ya, sampai dikatakan oleh beberapa sahabat yang luar biasa ketika Utsman terbunuh. Utsman itu bercerita kepada istrinya, hari ini aku bermimpi itu berbuka puasa bersama dengan Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Itu hari ke-40 ketika rumah beliau itu dikepung oleh orang-orang yang menganggap lebih benar di atas kebenaran dibandingkan Utsman. Jangan lupa jamaah sekalian, ya, kalau kita melihat Utsman, ya, kalau kita katakan beliau itu katakan berada pada kesalahan, itu keliru besar. Mengapa? Lah malaikat saja malu ketika datang kepada Rasulullah di saat Rasul bersama Utsman. Malaikat Jibril itu malu. Beliau terkenal dengan sebutan 2 matahari karena menikahi 2 putrinya Rasulullah SAW. Ketika menikahi putri yang satu meninggal, kemudian dinikahkan oleh Rasul dengan putri yang berikutnya. Bahkan saking luar biasanya, saking berkahnya harta Utsman, sampai hari ini di kota Madinah itu ada sumur yang orang-orang menyebut ini sumurnya Utsman, ya, dekat dengan Masjid Qiblatain, ya. Itu sampai sekarang bahkan sumur itu dipakai untuk kebutuhan kebun kurma yang ada di situ, ya, hingga
hasilnya itu dimasukkan ke Baitul Mal sampai hari ini. Tapi manusia waktu itu ya, menganggap lebih benar daripada sahabat Utsman hingga masuk ke rumahnya Utsman. Di waktu itu Utsman sedang baca Al-Quran. Pedang itu kemudian ditebaskan, sang istri kemudian menangkis pedang itu hingga jari jemarinya itu lepas. Pedang itu mengenai keningnya sahabat Utsman, kemudian darahnya mengenai ayat yang beliau baca. Ya, para ulama menyebutkan betul-betul mereka yang membunuh sahabat Utsman itu mendapatkan azab sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kematian sahabat Utsman, sahabat Sa'ad kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat yang ke-103, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, maukah kalian aku terangkan, kata Allah, aku kabarkan orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka dalam kehidupan dunia, sementara mereka itu menganggap mereka berada di atas kebenaran. Nah, itulah ya ayat yang dibaca oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu siapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang doanya itu diijabahi. Jadi beliau terkenal dengan doa yang diijabahi. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu akhir dari periodenya pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Nah, agak lama memang beliau memerintah, tetapi di masa beliau fitnah itu mulai sudah merebak kepada hati-hati kaum muslimin di waktu itu. Sampai kemudian pada masanya Ali, betul-betul luar biasa jemaah sekalian. Ya, tidaklah pernah terjadi ya, Ahlul Bait itu sampai berijtihad dengan ijtihad yang luar biasa. Ya. Terjadinya perang Jamal kan gara-gara itu. Ya. Jadi sahabat Rasulullah itu terpecah menjadi dua. Ya. Salah satunya mereka yang masih keluarga dekatnya Utsman. Sebagian lagi berada pada pihaknya Amirul Mukminin Abi Thalib. Sebagian sahabat mengatakan selesaikan kasusnya sahabat Utsman. Ya. Cari pembunuh sahabat Utsman. Siapa yang membelot dari kaum muslimin, perangi. Ya, tapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melihat yang diutamakan hari ini bukan itu, tetapi keamanan kaum muslimin. Beliau berusaha menata pemerintahan, tetapi sebagian sahabat kemudian tidak menganggap ya, Ali ini lamban dalam menyelesaikan kasusnya sahabat Utsman. Terjadilah banyak peperangan, di antaranya perang Jamal yang dipimpin oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Siapa Ibunda Aisyah? Mertuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi ketika konflik dengan Muawiyah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meluruskan sejarah ya. Ketika Ibunda Aisyah sampai di satu lembah, ternyata beliau kemudian disambut oleh gonggongan anjing. Maka sahabat Zubair mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, wahai Ummahatul Mukminin, tidakkah Anda mendengar sabda Rasulullah SAW yang menceritakan di antara Ahlul Bait itu ada yang berijtihad, tapi ijtihadnya itu keliru ya. Berada dalam satu lembah kemudian disambut oleh gonggongan anjing ya. Jadi ini menjadi isyarat bagaimana kemudian kaum muslimin kembali bersatu dengan sabdanya Rasul tadi. Tetapi orang-orang yang merasa dirinya itu lebih benar daripada para sahabat Rasulullah, yaitu kaum Khawarij, tidak rela dengan keadaan ini. Ya. Pada saat peperangan itu tidak terjadi, mereka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perjalanan pulang mereka kemudian ditikam oleh orang-orang yang menjadi pembelot kaum muslimin. Banyak pasukan yang dipimpin oleh Ibunda Aisyah ya, dipimpin oleh sahabat Zubair itu terbunuh ketika mereka kembali pulang
maka konflik itu kemudian berkepanjangan. Naudzubillah jemaah sekalian. Kalau orang-orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, yang mengetahui dengan baik bagaimana Al-Quran ini diturunkan, pada saat fitnah itu menimpa manusia di waktu itu, mereka terfitnah, apalagi kita jemaah sekalian. Ya, maka jangan menyepelekan berkaitan dengan fitnah ini. Ya, kalau kita sudah istiqomah menjalankan perintah Allah, jaga keistiqomahan itu dengan baik. Ini kelasnya sahabat loh jemaah sekalian. Memang ini fitnah, ya. Makanya para ulama mendudukkan dengan baik. Ya, bagaimana kita melihat posisinya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, bagaimana kita melihat posisinya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tanpa merendahkan sebagian yang lain di waktu itu. Ya, siapa yang berada di atas kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah. Ya, bahkan ketika konflik dengan Muawiyah misalnya, ya, seorang sahabat yang mulia Amr bin Yasir itu berada di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Amr mengatakan, wahai kaum muslimin, ikuti aku karena aku ini adalah penghuni surga. Rasul menyebutkan demikian. Nah, itu kemudian menjadi isyarat bahasanya yang berada di atas al-haq adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, apa yang kemudian terjadi pada kubunya Muawiyah? Ya, di antaranya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan, celaka wahai Muawiyah. Celaka apa? Amr bin Yasir terbunuh. Ada apa dengan Amr bin Yasir? Tahukah Anda bahwasanya Rasul SAW pernah menyampaikan satu sabdanya, tidaklah Amr bin Yasir ini terbunuh kecuali oleh pembelot kaum muslimin. Dan itu terjadi jemaah sekalian. Ya. Amr bin Yasir ini kan semasa dengan sahabat Bilal. Yang kalau sahabat Bilal itu ditindih dengan batu, dia mengucapkan kalimat ahad ahad. Sahabat Amr bin Yasir, orang tuanya itu sampai ditombak. Ya. Mohon maaf, di bagian kemaluan. Ya. Beliau diminta untuk menghina agama yang dibawa oleh Rasul. Ya. Akhirnya keluar ucapan penghinaan, tetapi Allah Ta'ala membela Amr bin Yasir. Ucapan itu hanyalah di lisan, tetapi hatinya tetap teguh di atas agama Allah. Karena cintanya kepada Amr bin Yasir, Rasul sampai mengatakan Amr tidak akan terbunuh kecuali oleh pembelot kaum muslimin. Betul jemaah sekalian. Beliau pernah telinganya itu dalam satu peperangan itu hilang, dua arah berkeceran, beliau tidak meninggal. Di perang Khandaq beliau kena batu, kejatuhan batu yang begitu besar ukuran manusia, dia meninggal, nggak meninggal. Beliau meninggalnya adalah pada masa terjadi konflik antara sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itulah sebagai penjelas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada umat ini ya, supaya umat ini tidak bingung mana di antara konflik sahabat, bagaimana kita mensikapi. Mudah-mudahan dengan itu ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang pernah terjadi di zaman para sahabat. Barangkali diadhani terlebih dahulu ya. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan dalil tentang khalifah nubuwah ya. 4 khalifah Khulafaur Rasyidin sesudah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalil-dalil tersebut menjadi dasar bahwasannya urutan-urutan kekhalifahan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalil yang lain adalah berkaitan dengan kesepakatan ijma'nya para sahabat. Ya, dari orang-orang yang terpercaya ya, itu memang mereka sepakat ya, yang menjadi khalifah di waktu itu adalah urutannya dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan diakhiri dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun yang 6 bulan kepemimpinan cucunya Rasulullah itu berakhir ketika terjadi peristiwa Karbala ya, yang sungguh ironi. Ya, ketika Rasul SAW menyebutkan beliau itu adalah pemimpin pemuda di surga ya, tapi di waktu itu fitnah yang menimpa
hati-hati manusia di waktu itu sampai kemudian menjadikan cucu beliau terbunuh di peristiwa Karbala. Terlepas dari itu jamaah sekalian, ini adalah ujian bagi kaum muslimin. Nah, kemudian Imam Al-Hakami melanjutkan penjelasan beliau setelah menyebutkan 4 khalifah itu, beliau kemudian memberikan satu pertanyaan, mad dalilu ala khilafati Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ijmalan. Mana dalil yang menyebutkan tentang kekhalifahan Abu Bakar dan Umar? Kalau tadi kan keempat-empatnya, ini dipisah jemaah sekalian, tersendiri secara global. Maka kemudian beliau jawab, dalilnya sangat banyak, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3391 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bainama ana naimun, kata Nabi ketika aku sedang tidur, ra'aituni ala qalibin alaiha dalwun fanaza'tu minha masya Allah. Aku bermimpi, kata Rasulullah, melihat diriku ada di samping sebuah sumur. Ini mimpinya Rasul. Yang sumur itu memiliki timba. Lalu aku mengambil air dengan timba itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika Islam sudah sempurna, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu islami dina. Jadi al-yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan, itu sebagai ayat terakhir penutup bagaimana Rasul SAW kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhoi agama ini dan telah mencukupkan nikmatnya kepada umat ini. Jadi meninggalnya Rasul SAW memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di waktu itu Islam sudah menjadi agama yang sempurna, tidak ada kurang lagi. Apapun yang kita butuhkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Summa akhadaha Ibnu Abi Quhafah. Kemudian timba itu diambil oleh Abu Quhafah, yaitu panggilannya Abu Bakar As-Siddiq. Fanaza'a biha danuban au danubaini wa fi naz'ihi dhafun wallahu yaghfiru lahu dhaffahu. Kemudian Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar, itu menimba air. 1 atau 2 timba air beliau menimba. Artinya sudah sangat jelas jemaah sekalian bagaimana Rasul sebutkan. Ternyata betul ketika memerintah pun tidak lama, 2 tahun 1 atau 2 timba. Dan pada tarikan ketika Abu Quhafah atau Abu Bakar ini menimba, itu ada kelemahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kelemahan tersebut. Masya Allah Summastahalat gharban fa'akhadaha Ibnul Khattab. Kemudian sungguh kata Rasul SAW, timba itu menjadi besar. Kemudian timba itu diambil oleh Ibnul Khattab. Timbanya tadi jadi besar kata Rasulullah, diambil oleh Umar Ibnul Khattab. Beliau sampai mengatakan, aku belum pernah melihat seorang yang kuat, yang luar biasa dalam menimba itu kecuali Umar. Sampai airnya itu dibagi-bagikan kepada manusia, dan manusia menjadi puas dari apa yang dilakukan oleh Ibnul Khattab tadi. Memang di zaman Umar bin Khattab betul-betul keadaan kaum muslimin itu benar-benar mendapatkan keamanan. Ini dalil yang menyebutkan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah nubuwah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Al-Hakami, dalil yang menyebutkan kekhalifahan Abu Bakar dan bagaimana beliau didahulukan. Ya. Jadi Abu Bakar itu pemilihannya spesial jemaah sekalian. Jadi langsung ditunjuk, ya. Seolah-olah Rasul mengisyaratkan nanti yang mengganti itu adalah Abu Bakar. Nah, maka dijawab oleh Imam Al-Hakami, dalil berkaitan dengan masalah ini ya, juga banyak kita dapati. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ya. Jadi satu ketika Rasulullah SAW meminta Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ya. Jadi pada satu hari an Aisyah qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ad'ili Abu Bakrin ya, abaki wa akhaki ya. Jadi Rasul waktu itu sakit, beliau kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, panggilkan ayahmu ya, yaitu Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini ya. Ya. Fa inni akhafu ayyatamanna mutamanniu wa yaqulu qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin ya. Jadi Rasul sakit itu kemudian memanggil Abu Bakar tadi ya. Kata Rasul supaya aku bisa menulis surat wasiat ya. Ya. Para ulama menyebutkan keputusan menjadi khalifah ya, penerusnya Rasulullah ya. Karena khawatir ya, jika Rasulullah itu meninggal, nanti ada dari umat beliau yang berambisi untuk menjadi khalifah. Dan dia berkata, aku lebih berhak menjadi khalifah. Nah, maka Rasul membuat itu. Sementara Allah, kaum mukminin tidak menyetujui selain Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq itu memang didahulukan di antara sahabat-sahabat yang lain. Ya. Banyak dalil yang menyebutkan hal ini, termasuk ya, ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya, kemudian dia punya keperluan. Ya. Rasul kemudian mengatakan nanti saja Anda kembali lagi. Ya. Jadi wanita itu punya keperluan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul di waktu itu juga ada hajat, Rasul sampaikan nanti saja kamu kembali lagi. Nah, maka wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti datang Anda tidak ada? Ya, saya tidak menemukan Anda ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian, maksudnya wanita ini tuh Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal. Ya, maka kemudian Rasul bersabda, jika kau tidak menemukan diriku, datanglah atau temuilah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga yang dijadikan penguat oleh para ulama bahwasannya memang Abu Bakar itu didahulukan ya, ketika memimpin kaum muslimin atas sahabat-sahabat yang lain. Ya, makanya tidak ada khilaf di kalangan para ulama kecuali mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin tetapi tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian berkaitan dengan kekhalifahan sesudah Abu Bakar. Yang didahulukan adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Nah, ketika memberikan pertanyaan ini ya, maka kemudian Imam Al-Hakami memberikan jawaban. Adapun dalil berkaitan dengan masalah ini, didahulukannya Umar ya, sesudah Abu Bakar As-Siddiq adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 22.189, yaitu dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kunna indan nabiyya sallallahu alaihi wasallam julusan. Kata sahabat Hudzaifah, ya, kami duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ya, apa kata Rasul dalam sabdanya? Ya, dijelaskan faqala innila adri ma qadru
baqa'i fikum faktadu billadzi mim ba'di wa asaro ila Abu Bakrin wa Umar wa tamassaku bi ahdi Ammarin wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud fasaddikuhu. Ya. Kata Rasul SAW, aku tidak tahu seberapa lama aku akan bersama kalian. Ya. Seberapa lama Rasulullah bisa nunggui kaum muslimin, ya. Bisa berada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kata Rasul, teladanilah oleh kalian 2 orang sepeninggalku. Jadi sudah menyebutkan, ya jamaah sekalian, beliau menunjuk dengan memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi kaum muslimin di waktu itu diminta oleh Rasul, kalau Rasulullah itu sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, teladani Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi disampaikan dengan apa namanya, dengan rinci jamaah sekalian. Kemudian berpeganglah, ya. Jadi watamassaku, ya, bi ahdi Amr, ya. Apa namanya, berpegang teguhlah kalian dengan petunjuknya Amr. Dan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud benarkanlah oleh kalian. Jadi seolah-olah Rasulullah itu sudah membagi. Kalau dalam urusan keilmuan, ya, memang sepeninggal Rasulullah salah satu ulamanya para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Itu secara tekstual disebutkan oleh Rasul. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kalian benarkanlah. Tidak main-main jemaah sekalian. Kalau kita baca sejarahnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu belajar dari Rasulullah. Al-Quran ini hampir separuh dari Al-Quran langsung kepada Rasulullah. Dan di antara sahabat Rasul yang bacaan Qurannya mirip dengan Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang menjadi dalil, ya, berkaitan dengan apa namanya Khalifah Abu Bakar dan Umar. Adapun dalil yang lain, ya, apa yang diceritakan oleh sahabat Hudzaifah, ya, ketika sahabat Umar itu tanya, wahai sahabat Rasulullah, adakah di antara kalian yang pernah mendengar sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan fitnah? Maka para sahabat tanya, Rasul pernah menyampaikan kepada kami berkaitan dengan fitnah yang menimpa anak-anak kami, yang menimpa harta-harta kami. Ya, kata Umar bin Khattab, bukan itu yang aku maksud. Ya, yang aku maksud adalah fitnah ketika mengenai hatinya kaum muslimin itu seperti gelombang lautan. Nah, maka kemudian sahabat Hudzaifah berkata, para sahabat terdiam semua. Aku pun kemudian berkata, aku pernah mendengar hal itu. Maka kemudian sahabat Hudzaifah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis, menyampaikan sabda beliau berkaitan dengan fitnah. Kata sahabat Hudzaifah, ketika fitnah itu mengenai hati seorang hamba, maka akan nempel fitnah itu seperti bintik hitam. Ya. Hati yang terkena fitnah itu seperti apa namanya, sesuatu yang berbintik hitam. Bahkan kalau sudah seperti itu kebenaran datang tidak bisa. Sampai diibaratkan oleh sahabat Hudzaifah itu seperti cangkir yang dibalik. Jadi kalau ada air tidak bisa nampung airnya. Begitu pula hati seorang hamba. Tapi ketika hati seorang hamba itu mampu untuk terhindar dari fitnah tersebut, ya, maka dia akan mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Sampai di dalam hadis ini diceritakan, ya, tetapi fitnah itu hampir merusak pintunya. Apakah pintu itu retak, kata Umar? Tidak, kata Hudzaifah, tidak retak tapi hancur. Pintu fitnah itu adalah Anda. Ya, itu disampaikan oleh sahabat Hudzaifah. Jadi betul-betul
pintu fitnah itu hancur ketika terbunuhnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yaitu seorang Yahudi yang menikam beliau pada saat beliau mengimami manusia di waktu subuh. Nah, jamaah sekalian, ya, apa yang digambarkan di dalam hadis ini, ya, ternyata ya, semakin tinggi keimanan seorang hamba, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian yang begitu berat, ya. Tetapi ujian itu sesungguhnya adalah untuk menjadikan hamba itu menjadi hamba yang sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita teladani Rasulullah, kita teladani para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana mereka mengamalkan agama ini dengan baik. Insya Allah, ya, kalau itu kita lakukan pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kita dijadikan sebagai hamba yang bakal mendapatkan keberuntungan sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita. Itu jamaah sekalian, barangkali untuk malam hari ini kami cukupkan sampai pada masa pemerintahan sahabat Umar ibn Khattab yang mengganti sahabat Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya lanjut pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan dan kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan mengikuti Khulafaur Rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.